dasawarsa itu artinya 10 tahun. 10 tahun Qaryatul Quran. Saya sejak duduk di sini nulis pantun atau apa namanya, puisi. Mudah-mudahan nanti tidak lupa, karena sudah tua itu biasanya penyakitnya lupa. Tapi masih muda. Bapak Ibu, mas-mas para asatid ya, saya sedikit cerita saja, karena cerita itu penting. Karena Quran sendiri itu banyak berisikan tentang cerita. Bahkan 2/3 daripada Quran itu isinya adalah sejarah ataupun cerita. Saya perlu cerita kepada antum, nanti diluruskan sama sesepuh-sesepuh ini. Karena 10 tahun ini nggak sebentar. Lahirnya pondok pesantren Qaryatul Quran yang panjenengan cintai hari ini, panjenengan di dalamnya. Ini tidak serta-merta muncul begitu saja, apalagi dengan kalimat bin sana bin, tidak seperti itu. Saya bukan asli Weru, saya bukan asli Tawangsari, tapi saya asli Lamongan. Saya tahun 2000 menjadi staf pengajar di pondok pesantren Darul Fitrah. Tahu ya Darul Fitrah? Darul Fitrah, Yayasan Darul Fitrah. Yang dulu Darul Fitrahnya ada di Jalan Gerajakan itu, kemudian sekarang pindah di Luice. Saya mulai kenal seorang bapak namanya Pak Haji Sukino, Hafizullah Ta'ala, tahun 2000. Ngobrol, kemudian tak lama karena saya ustadz di Darul Fitrah, saya diminta silaturahim ke rumah beliau. Ini Mas Santo dari kita, masih terlihat? Kalau kau masih enggak, belum ada. Masih di mana saya? Mungkin masih SMP, nakal-nakal ya. Saya ke rumah beliau, kemudian ngobrol-ngobrol, gatot. Karena Allah itu kalau menggatokkan hati itu, satu kali duduk saja enak. Akhirnya beliau minta, Mas, panggilnya saya itu Mas, dulu Mas. Mas, bagaimana kalau di rumah saya kita adakan pengajian, jenengan nanti yang isi pengajian. Oke, saya sanggupi. Itu malam apa? Ini saksinya malam Selasa. Jadi malam Selasa. Terus ngaji di situ, kajian pertama usul salasah biasa, usul salasah. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, karena kajian itu banyak yang mengikuti, termasuk Pak Wiyala dan sebagainya ini. Akhirnya pindah di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah di samping KUA, tahu ya? Itu. Akhirnya pindah di situ. Kemudian saya kenal para aktivis dakwah yang ada di Tawangsari juga. Ada Mas Hasim, ada Mas B, dan yang lain-lainnya yang membuat sebuah organisasi namanya Insan Mulia. Insan Mulia, saya juga pernah diajak rembukan tentang itu. Kemudian saya juga ngaji di Al-Falah, kemudian berlanjut saya melebarkan kajian itu di daerah Ujung, di rumahnya Pak Rudianto, musola Pak Rudi. Tahu ya rumahnya Pak Rudi? Beberapa tahun itu lama sekali. Kemudian juga di Masjid ya Al-Muttaqin Ujung, ngaji di situ. Kemudian di masjid yang ada di Karangmojo Nurul Huda, nah, itu juga kajian saya.
Dari situ sering saya ngobrol sama Pak Wiono yang lainnya, Santo. Nek awake dhewe tidur ngaji, dari ngaji, wah ribet banget. Dan terus gimana Ustaz? Apike ning perlu iki duwe pondok pesantren. Saya kumpulkan Pak Wiono, saya kumpulkan Pak Rudi pada saat itu di musola. Ya, kemudian sambung, kemudian ada Pak Hasim dan yang lainnya. Perlu kita pahami, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dari ngobrol-ngobrol kecil itu ternyata alhamdulillah. Sekali lagi Allah itu kalau menemukan hati rohnya orang muslim dengan muslim yang lainnya itu belajar. Adi ada, Pak Hasim ada. Pak Hasim itu dan Pak Edi, Pak Adi ini kok dari ngerti personal baru. Akhirnya saya yang diminta, Pak tolong personal baru binaan jenengan itu sapa mawon. Iki gitu. Ya kan? Pak Wiono ya dan sebagainya, Pak Seban, Pak Sukino dan sebagainya. Akhirnya beliau yang punya pengalaman mendirikan pondok pesantren, membuat rencana itu, kemudian kita kumpul di rumahnya Pak Haji Wiono. Masih ingat ya, kumpul di Haji Pak Wiono. Aktif sekali, tiap malam datang, tiap malam datang kumpul, Masya Allah. Kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat Turu dan tanggapannya luar biasa. Kita putuskan ternyata banyak sekali warga Weru ini yang menginginkan daerahnya untuk didirikan pondok pesantren. Maka akhirnya ya, kita memutuskan kita adakan survei di lapangan. Pagi itu di Masjid Gabung, kalau nggak salah ya, saya berserta dengan pakai mobil. Ada beberapa titik yang kita survei, ya, di antaranya Tegal Sari, kemudian Ala Songgo, ya, bahkan kita sudah ada yang hati kita ini, wah, ini cocok. Namun perjalanannya ternyata yang kita survei itu, tidak kita pilih, karena ternyata ya seorang muslimin yang luar biasa, ya. Menawarkan tanahnya untuk bisa didirikan pondok pesantren Qariyatul Quran, yaitu Pak Haji Jabat Mugiono. Itu. Jadi tanah itu adalah wakaf. Dengan Bismillahirrahmanirrahim Pak Haji dan teman-teman kemudian ya tahun 2001 ya. Oh iya, 2011 memulai. Jadi sebagaimana dikatakan akhirnya membuat pondok pesantren. Saya hanya mengajar 2 tahun sedikit kurang ya, karena kesibukan saya itu dai di masyarakat, jadi agak sulit kalau ngajar terlalu lama. Apalagi dari kelas ke kelas itu kepalanya sudah kenceng. Terus ngomong aku tak anu daripada kepala saya pusing nanti. Nah, kalau ngaji di masyarakat kan pena saja mulai kayak amplop kan ngono. Enak, tapi ini kena pindah ke kelas 1, pindah ke kelas 2, wah ini tenteng itu. Ya, karena saya punya gangguan itu ya, jatuh. Bapak Ibu hadirin adik-adik sekalian, anak saya, kemudian alhamdulillah berjalan. Itu sejarah yang perlu panjenengan pahami, dan alhamdulillah jasa warsa sudah kita lalui, ya, Pak Didi, teman Pak Hasim, Mas Edi dan sebagainya, Mas Adi dan yang lainnya, bapak-bapak, saya mohon maaf karena selama ini saya hanya sebagai pemantau. Saya hanya memantau, saya bukan berarti nggak peduli. Setiap persoalan yang ada di Qariyatul Quran sedikit saya tahu. Karena murid-murid saya ini kan orang-orang Qariyatul Quran. Pak Darmono selalu saya tanya, gimana kabarnya Qariyatul Quran Pak? Ya, ketemu sama Pak Manto, gimana Qariyatul Quran? Alhamdulillah Ustaz berjalan, alhamdulillah ya. Meskipun saya enggak di dalamnya langsung. Bapak Ibu, adik-adik saya, para asatidz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah ya, dalam waktu 10 tahun ini kita tidak pernah membayangkan ternyata Qariyatul Quran di Meru begitu cepat. Sudah banyak
Qaryatul Quran di beberapa titik, bahkan Qaryatul Quran 1, 2, 3 dan unit-unitnya sudah dibuka dengan luar biasa. Doa saya kepada semua yang hadir, kemudian para pemegang, para asatidz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa menjalankan amanah untuk dakwah dan jihad sebagai amal ibadah yang tertinggi dalam kehidupan ini. Terakhir kali saya tadi nulis sedikit ya. Jasa warsa Qaryatul Quran, lahir dari lahir yang lemah, menyibak hati yang sering lagi resah, gelisah, meniti jalan dakwah. Dengan mengucap bismillah, kami melangkah menggores sejarah. Qaryatul Quran nama yang indah, yang memiliki makna kampung Quraniyah. Bermodal tekad dan istiqomah, perahu kecil ini berlayar di tengah ummah yang ramah-ramah, bermimpi negerinya menjadi bak Mekah dan Madinah. 10 tahun jatuh bangun kapal ini berlayar di tengah badai fitnah. Ini Qaryatul Quran telah berubah menjadi mutiara yang indah, perhias akhlakul karimah, berkat doa-doa mustajabah. Dasawarsa 10 tahun usia, tidak lagi bayi belita yang minta selalu dimanja, tapi ia mulai jadi anak remaja. Mudah-mudahan kita yang sekarang ini selalu menjadi anak remaja. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum